Wani Dagang, sebuah channel yang senantiasa mengajak pemirsanya untuk berani berdagang. Subscribe Wani Dagang. Ya, assalamualaikum teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi bersama saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang, sebuah channel yang senantiasa mengajak pemirsanya untuk berani berdagang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi. Sharing tentang apa? Yaitu sharing tentang emas. Emas itu merupakan salah satu komoditas yang ada di sekitar kita, dan itu merupakan hasil tambang, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Wani Dagang. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman, logam mulia emas ini itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, pada video kali ini saya akan sharing berkaitan dengan kelebihan memiliki emas. Nah, kelebihannya apa saja? Yang pertama adalah bahwa emas itu mudah untuk dicairkan. Selama kita memiliki emas, kita ingin mendapatkan uang, ya tinggal emasnya dijual. Dijual kemana? Ya ke toko emas. Itu toko emasnya di mana? Ya tempat kita dulu membeli. Itu. Jadi kalau kita dulu membeli di toko tertentu, kita akan mendapatkan harga jual yang maksimal kalau kita menjual di toko itu. Kalau di toko lain mungkin akan berbeda harga jualnya itu. Nah, itu biasanya strategi itu hampir diterapkan oleh semua toko emas. Nah, teman-teman, ini akan tentunya berbeda ya emas itu dibandingkan dengan surat berharga yang lain. Kalau emas itu cenderung mudah dicairkan, kalau surat berharga yang lain, misalkan kalau kita memiliki asuransi, kita harus ngeklaim dulu, baru nanti diproses, baru bisa cair. Atau kalau kita nanam saham di satu perusahaan tertentu, kita akan mendapatkan uangnya itu kalau sudah prosedurnya semua terpenuhi. Nah, itu teman-teman. Jadi kelebihan memiliki emas yang pertama adalah emas itu mudah untuk dicairkan. Kemudian yang kedua adalah emas itu bebas pajak. Jadi kalau kita memiliki emas itu tentunya terbebas dari pajak. Walau demikian, kalau kita yang beragama Islam itu jika memiliki emas dan sudah mencapai nisabnya, itu akan diwajibkan untuk melaksanakan zakat dari emas tersebut. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita memiliki emas adalah akan melindungi nilai kekayaan. Nah, jadi emas itu anti inflasi ya, teman-teman. Kalau kita memiliki uang, itu nilainya akan senantiasa turun. Ya, saya masih ingat dulu waktu kecil bapak saya menjual rumah itu di tahun 80-an ya. Di tahun 80-an itu menjual rumah itu harganya hanya 12 juta. Nah, itu udah setara dengan rumah itu. Nah, untuk sekarang ya nggak ada. Rumah itu harganya 12 juta itu. Pasti ya sekitar ratusan juta lah, itu tergantung rumahnya di mana. Nah, jadi nilai uang itu akan mengalami inflasi atau penurunan nilai. Tapi kalau emas itu enggak. Emas itu akan senantiasa
stabil gitu. Jadi emas 1 gram ya nggak akan nyusut menjadi di bawah itu. Dan kalau kita cairkan menjadi uang, tentunya uang yang hari ini ya disesuaikan dengan nilai hari ini gitu. Maka dari itu emas itu merupakan alat pelindung dari sebuah nilai kekayaan. Nah itu teman-teman. Nah begini teman-teman, jadi untuk emas ini kalau waktu dulu mungkin untuk membeli emas ya uangnya harus dalam jumlah yang cukup gitu, karena emas itu kebanyakan dalam bentuk batangan dan juga dalam bentuk perhiasan, dan itu harganya mungkin tidak semua bisa menjangkau gitu. Nah kalau sekarang ada emas yang bentuknya kepingan kecil-kecil lah seperti ini teman-teman, kecil-kecil seperti ini, dan kepingan paling kecil pun ada, mulai dari harganya 30 ribuan sampai mungkin kepingannya sampai ke 25 gram gitu. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu artinya ada peluang bahwa setiap orang bisa menabung dalam bentuk emas. Namun kalau untuk kepingan yang kecil banget itu yang harganya 30-an ribu itu belum bisa dikatakan sebagai investasi itu kalau menurut saya, karena investasi itu yang tentunya harus mendatangkan keuntungan itu. Kalau emas yang kecil-kecil ya itu belum akan mendatangkan keuntungan yang signifikan. Ya kita bisa mengatakan bahwa itu tabungan saja, itu tabungan. Jadi teman-teman kalau membeli emas dalam kepingan yang terkecil itu bisa kita sebut sebagai tabungan emas. Yang nggak ada salahnya, itu bagus itu untuk melatih kita nanti untuk membeli emas dalam kepingan yang lebih besar. Kemudian dengan membeli kepingan-kepingan yang kecil itu kita bisa belajar jualan. Nah ini penting. Nah, beli emas sambil kita belajar jualan. Siapa tahu dengan kita memiliki emas dan jualan, kita ke depan akan membesar jualan kita sehingga menjadi sebuah bisnis. Nah itu teman-teman sharing dari saya berkaitan dengan kelebihan memiliki emas. Tentunya tidak adil kalau saya hanya sharing tentang kelebihan. Nah next time di video berikutnya saya akan sharing tentang kelemahan investasi emas. Maka dari itu tetap ikuti video saya selanjutnya. Nah ini berkaitan dengan emas ini akan saya jadikan satu playlist ya di dalam channel ini. Begitu teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Sehat selalu untuk Anda. Dan jangan lupa wanita Kang. Sekian dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.